Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Sepertinya permasalahan Bandara Morowali ini akan agak rumit ya di publik minimalnya, karena beberapa pihak sudah berbicara dan satu penjelasan dengan penjelasan yang lainnya itu kadang-kadang bertentangan begitu. Dan saya kemarin sudah membuat video yang mengatakan bahwa Pak Alvin Lim itu, bukan Alvin Lim ya, Alvin Lee. Pak Alvin Lee itu dia berbicara tidak sesuai dengan substansi permasalahan yang dipermasalahkan oleh Pak Menteri Pertahanan. Karena Pak Menteri Pertahanan, Pak Syafri itu mempermasalahkan tidak adanya aparatur negara yang bertugas di Bandara Morowali, yang mana itu adalah milik swasta ya, milik IMIP. Nah, dari situ ada kekhawatiran-kekhawatiran mengenai kedaulatan negara, yang mana secara kebetulan atau tidak bandara ini disahkan pada era Jokowi, entah oleh Jokowi langsung atau tidak ya, saya tidak berani mengatakan itu. Nah, cuman begini, saya mau mengklarifikasi dulu satu perkara, bahwa di dalam video kemarin saya mengatakan Pak Alvin Lim itu salah data, atau saya katakan berbohong, karena mengatakan bahwa bandara IMIP itu berstatus sebagai bandara yang private dalam pengertian khusus ya, khusus. Jadi penggunaannya penggunaan khusus. Sedangkan saya mengatakan itu adalah penggunanya umum. Yang mana ternyata yang salah di situ adalah saya. Jadi waktu membuat video kemarin, di dalam pikiran saya bandara yang ada di Morowali itu cuma satu, yang mana ternyata ada dua. Nah, landasan asumsi yang saya pakai berpikir kemarin itu salah, sehingga akan memungkinkan konsekuensi dari asumsi yang salah itu salah semua. Nah, saya tidak dalam posisi takut untuk mengakui kesalahan, karena kesalahan itu harus diakui salah begitu. Dan salah satu fungsi atau tujuan dari channel ini adalah mengajarkan cara berpikir yang konsisten, cara berpikir yang baik. Jadi apabila ada satu asumsi yang salah, itu biasanya asumsi setelahnya itu salah semua. Biasanya seperti itu. Meskipun asumsi setelah kesalahan yang memang jelas salah itu kadang-kadang dia juga benar. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nanti benarnya juga kebetulan begitu. Nah, itu asumsinya. Jadi saya mau mengklarifikasi dulu masalah seperti ini, bahwa yang dipermasalahkan oleh Pak Menhan Syafri adalah permasalahan kedaulatan negara. Itu yang pertama dulu. Kemudian Pak Alvin Lee di sini mengatakan business as usual, bagaimana suatu bandara itu beroperasi, dan dilihat dari formal ya, seharusnya Bandara Morowali ini tidak bisa pakai landas atau take off, tidak bisa dipakai landing atau take off oleh pesawat-pesawat yang internasional. Nah, kemudian Pak Menhub mengatakan bahwa bandara ini legal ya, dan kalau tidak salah mengatakan ada bea cukainya juga. Saya mengatakan itu adalah bendera yang umum, yang mana itu adalah bendera yang private, yang khusus. Nah, kesalahan di sini ada pada saya dalam satu hal saja. Dalam hal apa? Dalam hal bahwa bandara yang dimaksud di sini adalah bandara yang IMIP, bukan bandara yang Morowali. Jadi itu kita clearkan dulu permasalahannya. Dalam video sebelumnya saya memiliki satu kesalahan. Apakah kesalahan itu fatal? Saya kira tidak fatal. Cuman itu tetap sebuah kesalahan yang mana semua analisa yang dibangun atas asumsi itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena memang sudah terbukti salah. Itu satu poin dulu ya, kita simpan. Nah, yang mana seharusnya di dalam pola pikir kita itu tatkala terbukti ada suatu kesalahan, memang kita menggugurkan semua hasil berpikir dari asumsi itu. Nah, yang mana kalau kita melihat termul, mereka itu sudah banyak sekali kesalahan data, yang mana kesalahan data itu jangankan mereka klarifikasi, mereka terima sebagai kesalahan pun tidak. Itu kebiasaan termul. Makanya saya heran mereka itu kok bisa tatkala terbukti ada kesalahan yang mana sudah jelas kesalahannya, tetapi mereka masih kekeh di dalam konklusi yang dibangun atas kesalahan itu.
Nah, jadi sekali lagi sekali lagi ini adalah channel untuk memberi contoh bagaimana berpikir dengan konsisten. Nah, itu sudah selesai berarti ya permasalahannya. Sekarang permasalahan substansinya adalah apakah bandara ini memang betul-betul mengancam kedaulatan negara atau tidak. Itu yang menjadi substansi permasalahannya sekarang. Karena berbagai macam pihak ini sudah berbicara begitu. Jadi abaikan perkataan saya kemarin bahwa bandara ini memang untuk umum, karena memang itu salah. Ada 2 bandara di sini. Oke. Tatkala ini ada 2 bandara, berarti kan yang dipermasalahkan bandara yang mana? Yang dipermasalahkan itu adalah bandara yang dimiliki oleh PT IMIP itu. Yang mana panjang landasannya dikira-kirakan itu akan lebih daripada 2 km. Tahu dari mana itu? Itu saya mengetahuinya dari pesawat yang bisa landas di situ. Dan kemarin saya itu sudah mengupload untuk mengira-ngirakan berapa panjang runway yang ada di Morowali itu, yang IMIP itu berapa panjang. Kalau atas approximate itu kira-kiranya 1.800 sampai 2.000 meter. Tetapi panjang segitu tidak akan bisa Airbus itu mendarat di situ dan take off di situ. Yang mana berarti landasannya seharusnya lebih panjang daripada itu. Nah, ada satu kejanggalan yang bisa kita lihat juga bahwa bagaimana sebuah airport yang dia itu adalah private, tapi dia bisa lebih besar daripada airport yang bersifat umum, yang Morowalinya itu. Kan ada 2 ya, kita katakan yang A dan yang B begitu. Yang satu untuk penerbangan domestik dipakai umum, itu yang tidak dipermasalahkan, saya salah data kemarin. Kemudian yang B ini adalah bandara yang IMIP. Yang mana bandara yang IMIP itu dia lebih besar, lebih panjang runway-nya, kemudian pesawat yang beroperasi di situ juga Airbus. Nah, pesawat Airbus ini dia bisa sampai ke penerbangan yang jauh, bisa sampai ke luar negeri itu. Entah ke China itu bisa atau tidak. Sepertinya bisa. Nah, disinilah mungkin saya melihat ada celah apa? Celah kebahayaan kedaulatan negara yang dilihat oleh Menteri Pertahanan Pak Syafri. Nah, apakah celah itu kemudian dijadikan persoalan atau dibahas oleh Termul? Sampai saat ini saya tidak melihat itu. Malah yang ada membahas itu diantaranya Sindot.News tuh. Kemudian Mardigo Week itu juga membahasnya. Kemudian kita akan melihat dalam video ini ada pengamat intelijen dan terorisme akan mengatakan sebetulnya apa yang dipermasalahkan di sini. Begitu. Jadi supaya clear dulu permasalahannya begitu ya. Substansi permasalahannya itu ada. Nah, kita akan saksikan sekarang bagaimana sebetulnya perkara ini, kekhawatiran ini ada di mana? Lah kok satu menteri dengan menteri yang lain, meskipun yang satu itu wakil menteri ya, Wamenhub, ini kok perkataannya berbeda begitu. Ini akan kita saksikan. Itu dia, tidak boleh ada republik di dalam republik. Tidak boleh ada negara dalam negara ya. Tidak boleh ada negara dalam negara. Nah, sebenarnya kan kalau berbicara mengenai bandara ini, sudah bandara IMIP ini bandara khusus yang sudah ada sejak tahun 2019. Tapi kenapa akhirnya justru banyak sorotan di tahun ini, karena juga dari Menteri Pertahanan mempertanyakan ini kok tidak ada otoritas negara di dalam bandara tersebut, tidak ada imigrasi, tidak ada bea cukai dan lain sebagainya, sehingga pengawasannya juga tidak ada di situ. Betul, kira-kira resiko apa saja yang kemungkinan terjadi ketika memang ada bandara yang personil dari negara kita nggak bisa masuk ke sana, katanya seperti itu ya. Kita akan bahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama kami. Ada Bang Ridwan Habib, pengamat intelijen. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bang Ridwan. Nah, nanti juga akan bergabung bersama kita ada Bhinneka Putra Linanta, yaitu tenaga ahli utama KSP. Mas Benny ya, kita menantikan kehadirannya di studio. Nah, jadi substansi permasalahannya adalah resiko yang bisa diambil tatkala bandara khusus sebesar itu tidak beroperasi di dalamnya aparatur negara. Itu substansi permasalahan yang dipermasalahkan. Oleh siapa? Ya oleh Menteri Pertahanan, dan itulah yang kita permasalahkan sekarang begitu ya. Bandaranya jelas yang ini. Maafkan saya kemarin salah data, memang itu kesalahan ada di dalam diri saya. Secara utuh, padahal saya itu sudah menyiapkan analisa yang akan bisa diteruskan apabila memang di situ bandaranya cuma satu, ternyata ada 2 bandaranya, ya sudah, analisanya sudah tidak bisa diteruskan itu karena asumsi dari awal sudah salah begitu ya. Jadi itulah berpikir, kalau asumsi dari awal sudah salah, ya kesananya analisanya akan salah. Kalaupun nanti kesana ditemui suatu kebenaran, maka kebenarannya itu bersifat kebetulan saja.
Itu substansi permasalahannya. Kita lanjutkan nih. Saya mau ke Bang Ridwan. Kalau berbicara mengenai ini menjadi sorotan publik karena Pak Menteri Pertahanan yang menyatakan langsung tidak ada otoritas negara di dalam bandara yang sudah beroperasi sejak tahun 2019. Ini mencengangkan kan sebenarnya. Nah, dari sisi Anda, kayaknya nggak mungkin Pak Menteri ngomong di publik kalau sebenarnya tidak menjurus ke siapa-siapa gitu, Pak. Ya, Menteri Pertahanan tentu punya perangkat ya. Ada pelaporan di situ, ada intelijen juga kan pasti menyampaikan data kepada beliau. Ya. Artinya Pak Menhan ini tentu sudah mengukur benar pernyataan beliau di publik. Iya. Walaupun memang tadi malam Wakil Menteri Perhubungan menyatakan jumpa pers kan, bahwa memang resmi kok ini. Ya, ini resmi kok, udah terdaftar di Kementerian Perhubungan sejak 2019 dan itu menjadi bandara domestik khusus untuk lalu lintas barang dan personel pegawai PT IMIP. Nah, jadi menurut saya tidak perlu dibenturkan. Oke, sebentar ya. Tadi perkataan awalnya itu yang mengatakan bahwa Menhan di sini pasti di dalamnya itu terlibat para informan-informan termasuk di dalamnya intelijen. Itu pula yang saya katakan di video saya sebelumnya tatkala mengcounter pernyataannya Alvin Lee. Nah, Alvin Lee itu mengatakan bahwa Menhan di sini sudah salah data. Begitu, yang mana saya rasa itu agak tuduhan yang berlebihan apabila mengatakan Pak Menhan itu salah data, karena yang mungkin terjadi Bung Alvin Lee ini yang kurang data begitu. Nah, data apa yang dimaksud? Data-data yang bisa membahayakan negara itu tidak dilihat sama sekali oleh Alvin Lee. Resiko yang bisa masuk tatkala bandara seperti ini, bandara sebesar ini di dalam lahan strategis seperti ini tidak ada di dalamnya aparatur negara resmi yang mengawasi begitu. Yang mana kemudian saya tidak menemukan perkataan bahwa bandara ini ilegal atau bahkan mungkin ada perkataannya cuman saya tidak menangkap itu. Nah, pernyataan bahwa bandara ini ilegal itu di-counter oleh Wamenhub, Wakil Menteri Perhubungan sebagaimana disebutkan tadi. Nah, apakah legalitas dari dari bandara ini pada akhirnya mengurangi atau menghilangkan sama sekali resiko bahaya terhadap negara? Nah, ini justru tidak begitu. Sebagaimana dilihat oleh banyak sekali pemerhati, ini tidak menghilangkan resiko berbahaya bagi kedaulatan warga negara Indonesia atau kedaulatan negara Indonesia. Ini tidak menghilangkan itu. Justru ini malah semakin aneh begitu, semakin membahayakan. Kenapa? Lah, bandara yang katanya resmi berarti dibangun atas izin, berarti di situ ada ada pengetahuan pemerintah, kok tidak disimpan di situ aparatur yang harus menjaga agar supaya bandara itu tidak disalahgunakan. Nah, itu permasalahan di kita itu ya, pos polisi di pinggir jalan saja itu ada yang menjaga. Pos polisi kalau mau ngambil uang miliaran itu dianjurkan oleh peraturan agar meminta perlindungan kepada kepolisian. Lah, ini suatu bandara yang mana resikonya besar di situ dipakai untuk perkara-perkara yang membahayakan negara, baik secara kedaulatan atau secara kebudayaan atau secara ekonomi. Ini kok malah dilepaskan begitu saja tanpa perhatian dari aparat yang resmi begitu. Nah, ini yang menjadi permasalahannya. Nah, apakah perbedaan penjelasan dari kedua kementerian ini pada akhirnya signifikan di dalam melihat substansi permasalahan? Ini akan dibahas oleh beliau nih. Antara Menteri Pertahanan dengan Menteri Perhubungan. Toh ini sama-sama jadi jangan dibenturkan dalam kabinet yang sama, kabinet Pak Prabowo. Mungkin pemilihan diksi ilegal sebelumnya itu yang bikin sedikit sosial begitu ya. Kalau saya simak pernyataan Pak Safri sebenarnya nggak ada kata-kata ilegal sih. Cuma memang beliau menyoroti kurangnya perangkat negara di situ. Baik, berarti tidak ada kata-kata ilegal itu ya. Kata-kata ilegal itu berarti keluar dari siapa? Dari yang mewartakan itu atau dari kesimpulan. Lah, kan tidak ada aparat yang ada di situ berarti ini ilegal. Nah, tapi kan tidak, ini bandaranya legal. Jadi inti permasalahannya itu apa? Tidak adanya aparat resmi dalam hal ini TNI atau Polri yang standby di situ. Itu yang jadi permasalahannya. Dan yang lain-lainnya itu seperti badan karantina, kemudian pabean ya,
bea cukai itu pun dipermasalahkan. Tetapi apakah itu substansif atau tidak, kita akan saksikan terus ya ini. Barangkali pada saat kunjungan beliau memang IMIP-nya beroperasi tanpa ada protokoler negara, barangkali ya, karena saya tidak ikut dalam kunjungan, tetapi barangkali yang saya duga seperti itu, sehingga Menhan merasa loh kok ini kok nggak ada Tapi kan kita tahu sebenarnya di Indonesia kan dalam. ada Bandara Moses Kilangin di kawasan Freeport Indonesia, bandara lainnya Bandara Doho Kediri di kawasan industri di Kediri. Yang secara terbuka, semua orang tahu dan juga ada pengawasan di situ. Kali ini berbeda dibandingkan yang lain ya? Ya kalau IMIP kan sebenarnya bandara itu kalau mau berangkat pesawat dia harus ada flight approval, ada persetujuan terbang. Yang mengeluarkan itu Airnav dan juga Kementerian Perhubungan. Jadi Airnav ini pasti punya datanya, Rate. Punya data manifest penerbangan. Pasti ya. Keluar masuk IMIP, bahkan mungkin sejak 2019. Baik itu penumpang maupun barang, pasti ada datanya. Baik itu penumpang maupun barang. Jadi saya kira Airnav bisa saja diminta oleh Menteri Pertahanan buka data. Mulai dari 2019 sampai hari ini, berapa pesawat yang terbang di atasnya. Kemudian apa saja yang diangkut dan seterusnya. Itu sepemahaman saya itu FIR Makassar, Flight Information Regional Makassar. Jadi nanti Airnav Makassar dia bisa memprovide data itu, Menteri Pertahanan bisa melakukan pengecekan apakah betul ada aktivitas tanda petik ilegal yang kemudian bisa dilacak dari situ. Kalau pemilihan lokasi latihan gabungan kemarin. Sebentar ya. Jadi karena ini kan masalah ya, lo kenapa nggak disimpan aja di situ aparat untuk mencatat secara langsung flight in dan flight out dari situ, dari IMIP. Jadi pada akhirnya karena IMIP-nya ini sendiri tidak ada data di situ, jadi harus berkoordinasi dengan yang lain. Seperti apa ya tadi ya, flight approval dari Menteri Perhubungan dan Airnav itu. Yang mana Airnav ini mungkin nanti akan kalau misalkan ada penerbangan ilegal yang masuk ke bandara Morowali itu, di IMIP itu, kalau misalkan ada yang ilegal, itu kan bisa nanti akan ada data, misalkan ada pesawat masuk ke situ, tetapi di Menhub tidak ada apa ya, tidak ada flight approval-nya. Berarti di situ bisa disangkakan itu dipakai untuk penerbangan ilegal, apapun barang yang ada di dalam pesawat tersebut itu bisa. Nah, cuman koordinasi seperti ini sekali lagi ini melibatkan banyak sekali pihak. Ya, yang mana kadang satu data dengan data yang lain itu tidak tidak koheren begitu. Satu data dengan satu data yang lain, satu instansi dengan satu instansi yang lain itu tidak koheren, dan itu banyak sekali terjadi di Indonesia ya. Bagaimana kasus ijazah kita belajar dari situ. Kenapa ini tidak selesai bahkan di dalam ranah publik? Karena satu instansi dengan instansi yang lain itu penjelasannya tidak koheren. Ya, peraturan-peraturan yang dibuat itu kadang-kadang tidak diakomodir oleh peraturan lain yang mengikat kepada lembaga yang lain. Jadi akhirnya menjadi ribet juga. Nah, sekarang permasalahannya kan sebetulnya menjadi menjadi bisa dikerucutkan sebetulnya permasalahannya kepada permasalahan apa? Kepada permasalahan resiko yang ditanggung oleh Indonesia tatkala bandara sebesar itu ada di daerah strategis seperti itu, tidak ada aparat di situ. Itu sudah permasalahan intinya di situ sudah. Nah, ini siapa yang bertanggung jawab sebetulnya? Siapa yang membiarkan itu tetap berlangsung seperti itu? Karena nanti kalau misalkan ya resiko ini dipakai untuk penerbangan ilegal itu ada, itu dulu resikonya. Yang mana risk itu seharusnya diputus dari awal resikonya. Permasalahannya apakah ini dipakai atau tidak itu butuh pembuktian dan butuh waktu yang lama lagi, dan ini akan masuk ke dalam ranah yang tidak akan selesai lagi. Sebagaimana ranahnya atau permasalahannya ijazah palsu Jokowi begitu. Nah, itu sudah selesai dulu ya. Kemudian ada tulisan bagus di dalam Facebook saya ini yang mengatakan bahwa di dalam permasalahan airport ini bermain di situ sentimen negatif antara asing dengan lokal tuh. Asing dalam hal ini China. Ya, itu ada sentimen negatif karena terlepas dari status bandara ini seperti apa, kemudian resiko yang ditanggung oleh adanya bandara sebesar ini tanpa pengawasan itu seperti apa, yang dirasakan oleh beberapa minimalnya begitu ya, subscriber saya yang ada di kolom komentar itu merasakan memang adanya gap antara pekerja lokal dengan pekerja asing yang ada di sana. Kemudian banjirnya tenaga asing yang masuk ke sana. Yang mana itu tidak
menjadikan adanya sentimen negatif tatkala bandara itu yang terjadi sentimen antara lokal dan asing di situ, ini bandaranya tidak diawasi oleh pihak keamanan, polisi ataupun TNI. Ya, ini apa ya? Ini bandara loh begitu. Ini bandara yang mana di situ akan banyak terjadi kemungkinan tindak kriminal baik yang terorganisir ataupun tidak. Masa tidak ada pihak keamanannya? Coba Anda lihat tuh, dangdutan saja harus ada keamanannya. Dangdutan RT RW itu harus ada pihak keamanan di situ. Babinsa sama Babinmas itu hadir. Lah ini apa namanya, bandara sebesar ini kok tidak ada? Ini kan yang menjadi ada apa ya namanya, ada satu celah lagi yang mana ini harus diusut sebagaimana dikatakan oleh beberapa jurnalis. Ini ada celah yang harus diusut, yang mana pengusutannya ini harus tuntas dan harus terbuka lebar. Dan kita melihat pada sebelumnya Jokowi itu sudah membahayakan kedaulatan negara dengan proyek WUS. Itu sudah jelas keluar nih. Kemudian keluar lagi isu seperti ini. Lah semakin memperpanjang masalah, semakin menguatkan sangkaan bahwa Jokowi ini memang betul yang bersangkutan itu sudah membahayakan kedaulatan negara dan sudah menjual aset negara kepada asing secara ilegal begitu. Itu yang ada tuh. Pada akhirnya apa? Analisanya ke sana. Ya supaya tidak terjadi kegaduhan seperti ini yang mana pada akhirnya orang bisa salah data ya sebagaimana yang saya lakukan kemarin ya. Cuman saya katakan sekali lagi, itu tidak signifikan kesalahan yang saya buat itu. Cuman saya sudah tidak bisa menganalisa itu dari sudut pandang yang sama karena sudah jelas salah. Ini kesananya nanti supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu, memang administrasi dan keseriusan negara di dalam menjaga di dalam menjaga sumber daya yang ada dan di dalam menjaga kedaulatan warga negara seperti misalkan hak di dalam bekerja itu harus ditingkatkan begitu. Ya karena kita itu negara besar kok kesalahan sefatal itu bisa dibiarkan bukan 1-2 hari tetapi selama bertahun-tahun. Itu yang menjadi problem salah satunya. Dipilih di sana, apakah memang ada maksud tertentu juga? Saya tidak mau menafsirkan, tetapi ini bagian menurut saya itu deterrence effect atau efek gentar, Mas. Jadi menimbulkan efek gentar dan juga menimbulkan efek kebanggaan nasional. Jadi ketika Tentara Nasional Indonesia ini melakukan operasi yang menyeluruh, termasuk juga pengamanan bandara, pengamanan tambang, kemudian pengamanan kilang minyak dan seterusnya, itu menunjukkan bahwa memang negara hadir di semua lini kehidupan bangsa. Dan itu bagus sih menurutku, menimbulkan deterrence effect atau efek gentar bagi pihak-pihak yang ingin berbuat kejahatan tentu saja. Tapi begini Mas, yang menjadi pertanyaan publik juga, ini kan sudah beroperasi sejak tahun 2019, statusnya bandara khusus begitu ya. Tapi bagaimana kita memastikan bahwa bandara khusus ini tidak dimanfaatkan sejauh ini, 6 tahun ini untuk mengaliri barang atau orang atau SDM tanpa prosedur secara resmi? Oke, itu good question, itu pertanyaan bagus karena ini memang substansi permasalahannya. Lanjutkan. Ya prosedur masuk Indonesia kan harus menggunakan bandara internasional. Misalnya ini anggap saja pegawai asing ya, tenaga kerja asing. Dia tidak bisa terbang misalnya dari Tiongkok langsung mendarat di bandara ini. Pertama, panjang landasannya nggak cukup. Kedua, memang tidak ada flight clearance-nya untuk penerbangan internasional. Artinya, kalaupun itu nanti ada tenaga kerja asing mendarat di situ, pasti sudah transit dulu di bandara lain sekitarnya. Apakah itu Bandara Makassar, apakah itu Cengkareng, tenaga kerja asing. Barang juga sama. Kalau memang ini pesawat kargonya itu tidak bisa melayani penerbangan internasional, maka pasti ada transit kargo. Oke, itu memang seharusnya seperti itu. Kalau misalkan ada barang mau masuk ke Morowali, berarti kan harusnya ke bandara internasional dulu. Kemudian di situ dicek segala kelengkapannya. Setelah itu baru ada masuk ke bandara Morowalinya. Nah, ini kan seharusnya seperti itu. Pertanyaannya kan tadi bukan seperti itu. Pertanyaannya bagaimana untuk memastikan. Nah, kalau misalkan China langsung straight ke Morowali itu tidak bisa karena runway-nya itu tidak cukup, karena memang pesawat yang beroperasi juga tidak cukup. Cuman harus kita lihat dulu memang yang beroperasi di sini kan Airbus. Apakah Airbus itu bisa tuh langsung dari China ke Morowali atau tidak? Itu perlu pertimbangan lain ya. Cuman kan tidak seperti itu. Saya sudah katakan kemarin, ini dari segi keamanan terhadap kedaulatan negara di
negara-negara yang lain itu ada airport yang bersifat dorman itu. Ya gimana ya, kalau misalkan kita itu sedari awal sudah memiliki sudah memiliki pola pikir bahwa sistem keamanan kita itu sudah sempurna, sehingga semua turunan-turunan dari cabang kesempurnaan sistem keamanan ini dia sudah tidak akan ada celah, yaitu selesai. Cuman kan yang dibaca oleh Menteri Pertahanan lain, ini celah untuk membahayakan kedaulatan negaranya ada, itu permasalahannya, begitu. Dan itu yang ditanyakan, bagaimana memastikan tidak dipakainya lo bagaimana? Lah tadi kan sebetulnya jawabannya sebelumnya itu kita cek ke Airnav, kemudian kita cek ke Menteri Perhubungan. Kalau misalkan di Menteri Perhubungan ini ada flight clearance approval begitu untuk untuk mendarat di situ, misalkan nih ada 200 flight clearance yang ada. Nah, tetapi dideteksi di Airnav misalkan ada 210. Nah, berarti ada 10 nih yang memiliki peluang atau chance atau probabilitas kemungkinan di dalam aktivitas pesawat ilegal. Nah, cuman apakah sudah serapi itu permasalahan kita, karena ini akan melibatkan banyak sekali institusi? Tidak. Nah, seharusnya ini langsung langsung dipotong begitu, langsung di-cut oleh yang bersangkutan. Makanya ini bagus dari Menteri Pertahanan, karena memang seharusnya kemungkinan itu diputus saja, tidak dibiarkan kemudian nanti ada audit begitu. Itu sulit jika seperti itu, dan itulah yang membahayakan negara, dan negara yang lain tidak ada yang setoleran ini begitu terhadap kemungkinan negaranya diganggu kedaulatannya. Oke, tapi ini statusnya sebagai bandara internasional ya, tapi masih melayani domestik. Ini mengacu pada keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 37 2025 dan juga KM 38 2025 pada Agustus lalu begitu. Nah, sedang diusulkan. Kalau saya baca di pernyataannya Wakil Menteri Perhubungan, bandara ini sedang proses pengajuan izin untuk menjadi bandara yang boleh melayani flight internasional. Jadi baru diajukan, Agustus 2025 itu baru diajukan. Sampai sekarang belum keluar hasilnya. Belum keluar. Begitu, ya? Jadi yang terdata di Kementerian Perhubungan itu adalah data bahwa dia bandara domestik internal perusahaan. Yang disebut dengan bandara khusus itu. Nah, Mas Ridwan tadi menyatakan bahwa ini kan landasan pendek, kayaknya tidak. Sementara itu kan bandara khusus perusahaan, tetapi banyak menjadi banyak menjadi pintu masuk pekerja asing ke situ. Ya mungkin pekerja asing yang punya pesawat sendiri mungkinnya di bandara internasional kemudian ke situ. Yang mana sekali lagi pesawatnya berarti bisa mendarat di situ, dan itu cukup untuk membahayakan kedaulatan bangsa Indonesia. Yang mana kejadian-kejadian di belakangnya ini yang tertuduhkan terhadap Pak Jokowi yang tidak mau diverifikasi meskipun oleh yang bersangkutan itu sendiri, ini menambah kalau kita katakan itu kecurigaan terhadap Jokowi yang bermain-main di dalam mengobok-obok begitu kita katakan ya negara Indonesia begitu. Itu yang ada lah. Jadi ala kulli hal, karena memang manusia itu hewan yang berpikir, kita itu the thinking animals, ya semua semua probabilitas itu biasanya dibuka begitu, dan tatkala semua probabilitas itu dibuka kemudian kita melihat mana yang lebih mungkin, itulah yang kita keluarkan. Nah, cuma sekali lagi kalau memang misalkan ada kesalahan ya memang harus diakui adanya kesalahan, mau bagaimana lagi begitu, kita bukan orang-orang yang ignorance. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita semua. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.